Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang salih-salihah. Wah, nampaknya kurang semangat nih ya. Kita menggunakan nada. Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifa haluk. Alhamdulillah, jawabannya bi khair ya. Berarti kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk pertama kalinya di semester ganjil ini. Hari ini kita akan belajar tematik. Buku tematik yang akan kita pelajari yaitu tentang tema 1. Tema 1 ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Di tema 1 ini kita pertama akan membahas tentang subtema 1. Tentang apa subtema 1 itu? Subtema 1 yaitu belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, yaitu tentang bunyi. Baik, anak-anakku, perlu kita ketahui bahwa menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini yaitu berjumlah sekitar 267 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Dan jumlah pulau yang ada di Indonesia saat ini yaitu berjumlah sekitar 16.000 pulau. Wah, banyak sekali kan? Dan karena adanya perbedaan kondisi geografis ini yang memunculkan atau mendorong terjadinya keberagaman di Indonesia saat ini. Baiklah, sekarang kita coba lihat peta Indonesia di sini. Sudah? Di sini terdapat sebuah peta Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 5 pulau terbesar, yaitu yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, ketiga Pulau Kalimantan, keempat Pulau Sulawesi, dan yang terakhir Pulau Papua. Pulau Sumatera contohnya, kita ambil contoh Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini terdapat suatu suku. Di Pulau Sumatera ini salah satu sukunya yaitu adalah suku Minang. Suku Minang ini mempunyai rumah adat yaitu berupa rumah adat gadang. Dan alat musik tradisional di suku Minang ini adalah alat musik talempo. Lalu kita beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, di DKI Jakarta misalnya, terdapat salah satu suku, yaitu suku Betawi. Suku Betawi memiliki rumah adat kebaya, juga memiliki alat musik tanjidor. Lalu kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, terdapat suatu suku yaitu namanya suku Banjar. Suku Banjar memiliki rumah adat yaitu namanya Bubungan Tinggi. Dan di Kalimantan terdapat salah satu alat musik tradisional yaitu namanya gamelan Banjar. Lalu kita ke sebelahnya yaitu Pulau Sulawesi. Di Sulawesi terdapat suku yang disebut dengan suku Toraja, yaitu tepatnya di Sulawesi Selatan. Suku Toraja memiliki rumah adat yaitu disebut dengan rumah adat Tongkonan. Di Sulawesi ini juga memiliki alat musik yaitu talindo. Lalu yang terakhir yaitu Pulau Papua. Pulau Papua memiliki salah satu suku yang disebut dengan suku Asmat. Suku Asmat ini memiliki rumah adat yaitu rumah adat Honai namanya. Dan makanan tradisional yang terkenal di Papua yaitu adalah papeda. Juga alat musik yang digunakan oleh suku Asmat yaitu berupa alat musik tifa. Nah, sudah kita ketahui bahwa hanya dari 5 pulau besar ini saja sudah beragam suku, beragam rumah adat, beragam alat musik, betul? Betul. Nah, sekarang Ustazah mempunyai sebuah teks, yaitu bisa kalian lihat di samping ini.
juga bisa kalian lihat di buku tematik tema 1 yang tadi sudah ditunjukkan, yaitu Indahnya Kebersamaan. Di sini kalian bisa lihat pada halaman 1, yaitu teks tentang pawai budaya. Sebelum kita membahas teks ini, kira-kira apa sih yang kita akan bahas tentang teks ini? Pada teks ini kita akan belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan bagaimana caranya menentukan di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, baik. Tapi sebelum kita mulai, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide atau pokok utama dari suatu paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian, penjelasan atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Baik, sekarang kita baca bersama-sama tentang teks pawai budaya berikut. Kita lihat pada paragraf pertama. Oh iya, jangan lupa, biasanya di dalam sebuah teks itu terdapat beberapa paragraf. Dan di dalam paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah, sekarang di paragraf pertama kita baca. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu pada paragraf pertama. Sekarang kita akan mencoba mencari di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang perlu kalian ingat, biasanya gagasan pokok itu terletak pada awal kalimat, tetapi juga terkadang terletak pada akhir kalimat. Jadi tidak selalu berada di awal kalimat. Baiklah, pada teks yang ini, paragraf 1, coba kita lihat. Kalimat pertama yaitu tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, di situ di kalimat kedua terdapat kata pawai ini. Nah, berarti pawai ini apa pawainya? Pawai budaya, berarti menunjukkan atau menjelaskan tentang di kalimat pertama tadi, yaitu pawai budaya. Berarti gagasan pokoknya pada paragraf 1 ini terletak pada awal kalimat, yaitu pada kalimat 1. Dan kalimat selanjutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya itu merupakan gagasan pendukung. Baik, sudah paham kira-kira tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, sekarang kita akan belajar tentang sesuatu. Tadi Ustadzah ketika menjelaskan sebuah peta Indonesia, Ustadzah menyebutkan bahwa salah satu keragaman Indonesia yaitu adalah alat musik, betul? Ya, sekarang Ustadzah mempunyai salah satu alat musik. Nah, ini kira-kira apa namanya alat musik ini? Ya, betul sekali. Alat musik ini namanya adalah alat musik angklung. Dari mana alat musik ini? Nah, betul. Pintar sekali. Alat musik angklung ini berasal dari Jawa Barat. Sekarang Ustadzah akan mencoba memainkan alat musik ini ya, yaitu dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Terdengar sesuatu? Ya, terdengar sesuatu. Apa itu? Suara dari angklung ini. Lalu apa hubungannya? Apa sih suara itu sebenarnya? Nah, suara yang muncul dari angklung ini disebut dengan bunyi. Jadi pengertian bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar oleh indera pendengaran. Apa itu indera pendengaran? Ya, telinga kita. Jadi, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar, dan getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Dan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Tadi berarti angklung ini menghasilkan bunyi. Berarti sumber bunyinya adalah angklung. Pintar. Selain alat musik tradisional juga, tangan kita juga bisa digunakan atau dijadikan sebagai sumber bunyi. Bagaimana caranya? Contohnya kita tepuk tangan.
atau menjentikan jari. Terdengar bunyi? Ya, itu contohnya bahwa tangan kita bisa kita jadikan sebagai sumber bunyi. Baik, anak-anakku, ketika kita sudah mempelajari bunyi, kita juga harus memahami tentang sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat-sifat bunyi, yaitu 1. Merambat melalui media perantara, yaitu bisa berupa benda padat, benda cair, dan benda gas atau gas. Tetapi bunyi ini tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang kedua yaitu bunyi mengalami pemantulan. Contohnya ketika kita di dalam ruangan, kita bisa mendengar suara kita. Itu yang menunjukkan bahwa bunyi mengalami pemantulan. Lalu yang ketiga termasuk gelombang longitudinal. Jadi bunyi itu termasuk sebuah gelombang. Baiklah, anak-anakku, kita sudah mempelajari tentang 3 hal hari ini. Di akhir ini jangan lupa, setiap ada pembelajaran pasti ada tugasnya. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama kalian bisa melihat di buku BSE, yaitu pada halaman 4, 5, dan 6. Tadi kan kita membahas tentang suatu teks, yaitu pawai budaya. Kita sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nah, tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena pada teks tersebut terdapat 5 paragraf. Paham ya bagaimana caranya tadi? Insya Allah paham. Dan tugas yang kedua yaitu bisa kalian lihat di buku pada halaman 11. Di halaman 11 terdapat suatu tabel. Ya, tabel itu berisi tentang alat musik, daerah asal, dan cara memainkannya atau cara alat tersebut menghasilkan bunyi. Jadi di situ nomor 1 sudah ada contohnya, yaitu suling. Suling dari daerah asalnya Jawa Barat. Tadi Ustazah juga sudah memberi contoh salah satu alat musik, yaitu angklung, dan kebetulan asal daerahnya juga dari Jawa Barat. Tugasnya kalian adalah melengkapi tabel tersebut sehingga terisi penuh dan mencari alat musik yang kalian ketahui, daerah asalnya mana, dan cara memainkan alat musik tersebut. Insya Allah paham ya terhadap tugasnya? Ya, Alhamdulillah. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, keberagaman budaya di Indonesia patut kita syukuri karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua negara memiliki kekayaan seperti Indonesia. Indonesia sudah memiliki kekayaan alam, juga memiliki kekayaan seni, kekayaan suku, dan juga kekayaan budaya. Lalu dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus memiliki sikap toleransi, saling tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama, karena sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang kedua yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan atau tambahan informasi yang mendukung ide pokok. Dan yang terakhir yaitu tentang bunyi. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Dan sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Insya Allah semuanya sudah paham tentang penjelasan dari Ustazah dan juga sudah paham tentang tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Baiklah anak-anakku, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.